Selamat datang kembali di channel Robinstead. Kali ini kita akan membahas terkait tentang korelasi dan regresi dengan menggunakan software dari software dari Excel. Ya, Excel juga bisa menggunakan untuk statistik, tapi untuk hal yang sederhana. Sebelum lanjut, kita akan mempelajari terkait dengan korelasi dan regresi dengan Excel. Para sahabat dapat like, comment, dan subscribe untuk mendapatkan video-video menarik selanjutnya. Nah, misalkan kita akan tertarik melihat korelasi. Korelasi itu melihat hubungan antar dua variabel. Salah satu jenis korelasi yang sering digunakan adalah korelasi persen, yaitu ketika datanya merupakan data kuantitatif minimal interval ataupun ratio, dan keduanya berasumsi mengikuti distribusi normal. Kita asumsikan bahwa data mengikuti distribusi normal. Nah, kita ingin tertarik untuk melihat korelasi antara kemiskinan dengan Gini rasio, bagaimana korelasinya. Nah, korelasi di sini hanya melihat hubungan dan berapa besar kuat hubungannya, tetapi tidak melihat pengaruh antar variabel. Ya. Nah, di dalam Excel kita bisa membuat datanya ya. Kita tampilkan dulu data untuk statistik. Caranya di sini file. Kita klik file, kemudian kita pilih option, kemudian kita pilih add in. Advance juga bisa, atau add in untuk menambahkan datanya ya. Add in. Nah, di sini nanti pilih go, add in go, pilih yang analisis toolpath ya. Untuk analisis kita oke kan, nanti di sini akan muncul data analisis ya. Misalkan kita tertarik tadi antara Gini dan kemiskinan, tinggal data di sini ada analisis korelasi. Nah, kemudian kita masukkan datanya si miskin dengan si Gini. Kita masukkan dengan yang pertama ini, ini artinya memasukkan dalam bentuk kolom. Kalau nanti ke samping datanya dalam bentuk row. Nah, yang pertama ini adalah data sebagai label, kan? Kemudian kita mau masukkan datanya, hasilnya kita klik output range misalnya di sini. Oke, output range-nya di sini. Nah, tinggal kita okekan saja. Nah, korelasinya seperti ini. Jadi korelasinya sebesar 0,317. Hanya saja di dalam Excel ini karena masih sederhana, dia belum bisa menentukan signifikansinya. Nah, untuk menentukan signifikansinya kita harus mencari T statistiknya. Caranya rumusnya seperti ini. R dikali dengan akar dari N-2 dibagi dengan akar dari 1 R kuadrat. Nah, saya sudah buat formulanya. Nanti kalau para sahabat mencarinya, tinggal masukkan nilai hasil korelasinya di sini. Ya, kita di sini. Hasil korelasinya adalah ini ya. Nah, nanti akan saya cari ini nilai T-statnya. T-statnya seperti ini. Nah, ini hitungannya. Jadi nilai korelasi dikali dengan akar N-nya 34, karena 34 provinsi. Jadi yang kuning-kuningnya nanti diganti angkanya. Ya, yang lainnya saya buat otomatis ya. Jadi kalau kita pakai misalkan nanti ujinya, p-value-nya seperti ini. Kalau dia satu arah kanan tidak signifikan, satu arah kiri ya, artinya korelasinya negatif, itu signifikan. Nah, kalau total dia tidak signifikan, artinya bahwa tidak hubungannya tidak signifikan. Untuk menggunakan korelasi yang dua arah ya, atau pakai T-table. T-table untuk dua arahnya itu 2,037, sementara T-stat kita 1,89. Nah, jadi begitu menghitung korelasi dengan menggunakan Excel. Nah, itu tadi melihat kuat dan arah hubungan. Nah, kalau dilihat dari besarannya ini 0,31, berarti korelasinya positif lemah karena nilainya di bawah 0,5 gitu. Nah, sekarang kita melanjutkan ke regresi. Regresi itu kan melihat hubungan antara variabel sekaligus pengaruhnya. Nah, kita mau lihat apakah ada pengaruh Gini dan IPM tahun 2021 terhadap tingkat kemiskinan di 34 provinsi di Indonesia. Nah, di Excel juga bisa, cuman masih sangat sederhana ya. Caranya tinggal data analisis. Nah, kita pilih di sini yang ada namanya regression. Nah, regression. Nah, kita import Y-nya siapa? Y-nya adalah misalkan tingkat kemiskinan. Kemudian X-nya adalah tadi Gini dan IPM. Jadi kalau ada 10 variabel ya tinggal tarik 10 variabel ya. Nah, saya ulangi lagi, ini Y-nya adalah kemiskinan, X-nya adalah Gini dan IPM. Oke. Nah, kemudian yang pertama ini sebagai label. Kemudian output range-nya kita misalkan mau membuat di sini hasilnya. Ya. Hasilnya misalkan di sini hasil regresinya. Kemudian yang mau kita lihat residualnya bisa, nanti misalkan normal pp plot bisa juga. Ya. Kemudian residualnya
bisa kita keluarkan juga ya. Kemudian kita okekan saja. Nah, kalau kita lihat secara summary table, yang pertama adalah kita lihat koefisien determinasi. Nah, koefisien determinasi di sini sebesar 60,3%. Artinya tingkat Gini dan IPM mampu menjelaskan kemiskinan sebesar 63%, sisanya oleh variabel lain di luar model. Nah, kemudian secara uji simultan secara bersama-sama, kalau kita lihat di sini nilai signifikansinya, ini ya, kalau nilainya kan sangat kecil 0,000, artinya dia di bawah 0,05, artinya secara bersama-sama Gini dan IPM itu mempengaruhi si kemiskinan. Kemudian secara parsial si Gini mempengaruhi secara positif ya. Kemudian IPM juga mempengaruhi tapi secara negatif, artinya peningkatan Gini akan meningkatkan kemiskinan, sedangkan peningkatan IPM akan meningkatkan kemiskinan. Nah, kalau kita lihat dari residual plotnya, nah ini seperti di garis Y sama dengan X. Jadi asumsi yang bisa dilakukan di sini cuma asumsi normalitas. Kemudian dari sisi nilai residual outputnya, residualnya, kalau kita lihat apakah ada data yang dianggap kemungkinan akan outlier, bisa jadi kalau kita pakai patokan 3 ya, ada beberapa yang residualnya cukup besar ya, di atas 3 seperti ini. Nah, atau kita bisa membuat beberapa yang kemungkinan bisa untuk memperbaiki model bisa dikeluarkan di dalam pemodelan. Jadi tinggal kita buat di sini yang kita anggap lebih besar dari 3 misalnya ya. Oke, atau yang lebih kecil dari -3. Kalau kita misalkan tertarik untuk mencari model yang lebih baik gitu ya, tapi di sini banyak banget ya. Kalau secara ininya disebut data unusual, tapi kalau dilihat dari PP plotnya, normal plotnya ini masih dianggap normal gitu. Jadi sesederhana ini menggunakan korelasi dan regresi dengan menggunakan Excel. Semoga videonya bermanfaat. Sampai ketemu di video-video selanjutnya. Terima kasih.